ketemu lagi dengan Mak Trader di sini. Video kali ini saya mau sharing tentang apa itu yang namanya hedging, ya. Jadi akhir-akhir ini tuh banyak sekali cerita yang masuk ke DM Instagram Mak Trader yang bercerita tentang kondisi account yang terkunci, ya. Jadi kalau kondisinya terkunci itu kan sebetulnya memang sepertinya balance kita bertambah, tapi equity pasti akan berkurang, gitu ya. Jadi walaupun ketika kita close posisi yang kelihatannya running profit, ya, itu tidak akan bisa kita withdraw, ya. Yang pasti balance negatif yang sedang floating di dalam akun kita itu malah tambah besar gitu ya. Nah, kenapa kondisi-kondisi hedging itu umumnya terjadi? Kondisi hedging umumnya terjadi karena kita salah masuk posisi. Nah, salah masuk posisi kita takut dengan kondisi-kondisi minus karena di luaran sana banyak sekali banyak sekali pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa market itu gak akan kemana-mana, market itu akan bergerak di situ-situ aja gitu ya. Ya oke, di situ-situ aja, tapi kalau ranknya dari 1600, bisa kita katakan gold ya, kalau misalnya ranknya dari 1600 sampai 2000 itu sih bukan di situ-situ aja, ya kan? Jauh itu gitu ya, hampir 4000 pp itu nggak main-main gitu. Nah, saya mau kasih share ilustrasi ya yang paling menakutkan, yang untuk saya sih sebenarnya menakutkan sekali gitu ya. Kalau kita punya posisi-posisi hedging. Bukan saya tidak pernah dulu waktu newbie, ya sama aja lah ya, ketika masih newbie karena kita nggak tahu tekniknya gitu ya, karena kita juga termakan dengan omongan-omongan seperti tadi gitu ya, bahwa harga akan di situ-situ aja gitu ya. Ya kejadian juga gitu ya saya. Saya akan kasih share di contoh ya, contoh di gold. Ini contohnya. Jadi ada kasus yang sampai hari ini masih mempunyai posisi buy gold di 1950. Nah, teman-teman lihat ya, 1950 itu nggak main-main, jauh ya, jauh sekali. Lihat di sini ya. Nah, sekitar di situ, 1950-an, buy di situ. Oke, saya coba ilustrasikan ya. Saya coba ilustrasikan kenapa sih hal itu bisa terjadi ya. Pertama, kenapa ambil posisi buy di sini di 1950? Karena trennya memang lagi naik, ya, setuju bahwa trennya memang lagi naik ini, ya. Kalau trennya lagi naik, maka kan kita harus cari buy, ya. For sure kita juga punya signal buy waktu itu. Tapi kesalahannya adalah dia tidak menggunakan SL. Gitu. Ya. Harusnya kita mengamankan posisi dengan tetap menggunakan stop loss. Ya. Bayangkan sama teman-teman kalau misalnya punya posisi di atas ini sebesar 1 lot, ya, posisi 1 lot di atas ini buy, oke. Ketika harga sampai ke area ini, ya, 1906, kita lihat ya, 1906 dari posisi entry, ilustrasi ya ini ya.
itu sekitar 460 pips. Sehingga kalau kita punya posisi buy satu lot, di posisi bawah kita sedang menahan minus sebesar 4.600 dolar. Nah, fase berikutnya ketika sampai di bawah, ini ada ketakutan gitu loh. Ada ketakutan dia bakal tambah turun. Sehingga di sini punya buy satu lot. Karena ada ketakutan, maka di bawah kita sell satu lot di sini, ya. Sini sell satu lot. Padahal kan udah benar salah ya, udah benar salah gimana? Maksudnya posisi yang di atas itu udah salah gitu loh. Harusnya tidak diamankan dengan cara mengambil posisi sebaliknya dengan mengunci atau meresikokan akun kita terkunci, gitu ya. Karena di posisi ini minusnya sudah lumayan besar. Nah, sekarang kalau kasusnya saya punya buy satu lot di 1.900-an dan punya sell di 1.900-an, ya, saya menahan floating sekitar 500 pip. Pertanyaannya adalah kapan saya bisa buka posisi? Kapan? Apakah sekarang di area sini di bawah saya buka sell-nya? Berbahaya, ya, berbahaya. Ya, terlihat kan di sini makin turun, gitu loh. Makanya untuk kondisi akun yang terkunci itu cara untuk mengamankannya adalah kita harus betul-betul tahu ujung tren. Kalau kita nggak close salah satu posisi di ujung tren, maka resikonya bisa tertarik ke sana kemari. Ketika tertarik ke sana kemari, equity kita akan tambah habis. Nah, belum lagi biasanya ngunci itu nggak semudah kita masang posisi kunci gitu loh, ya, karena pergerakan harga itu kan perlu waktu, ya, pergerakan harga itu perlu waktu. Sehingga kalau saya ilustrasikan ya, kita harus tahu kapan kalau tren itu bergeraknya begini, ya. Kalau tren itu bergeraknya begini, ya. Anggap saya punya posisi sell, di sini, karena tadinya ngarep terjadi double top misalnya gitu ya. Yang atas kan belum terjadi tuh, ya, yang atas belum terjadi. Saya udah terlanjur ambil posisi sell di sini. Kenapa saya mau nge-sell di situ? Ya karena pengennya tadinya double top ya, kan? Kita pengennya gini, gitu. Kita pengennya gini, double top, ya. Tapi ternyata nggak jadi double topnya, dia malah break resisten. Nah, akhirnya kita kunci, ya. Akhirnya kita kunci dengan ambil posisi lagi buy di sini, ya. Kita ambil posisi buy di situ. Nah, kapan kita boleh buka kuncinya? Ya, saya seringkali sharing di Instagram mengatakan bahwa sebenarnya hedging atau kunci atau locking itu adalah MC yang tertunda. Bukan menakut-nakuti, tetapi faktanya begitu, karena begitu mudah untuk melakukan mengunci, tapi membukanya susah banget, gitu ya. Sehingga kalau sudah punya posisi ngunci kayak gini, sarannya apa?
sarannya teman-teman hold aja gitu. Ya, hold aja sampai kapan? Nah, di sini teman-teman harus bisa untuk baca teknikal. Karena kalau teman-teman nggak bisa baca teknikal, maka sama aja teman-teman akan bukanya sembarangan tempat yang mengakibatkan equity akan terkuras, ya, akan tergerus terus sampai habis. Jadi belajar teknikal sehingga teman-teman tahu kapan akhir tren. Jadi kalau misalnya sekarang posisinya lagi bullish seperti ini, ya, kapan exitnya? Exitnya akan kita lakukan di sini. Gitu. Apa yang dilepas? Di posisi apa yang dilepas di sini? Posisi buy. Jadi ketika ada pola pembalikan arah di ujung tren, ya, sekali lagi di ujung tren, maka posisi yang harus kita lepas karena ini bullish, ya. Perhatikan, karena ini trennya bullish, maka kita harus tunggu trennya berhenti. Transisi kemudian jadi bearish. Posisi yang mana yang harus kita selesaikan? Posisi buy. Ini yang harus kita close. Sehingga jika ternyata harga benar lanjut turun, ya, benar lanjut turun seperti ini, dia sudah transisi dari bullish menjadi bearish, maka teman-teman akan nahan floating minus yang akan terus berkurang. Kenapa berkurang? Karena kan makin turun ini. Ya, anggap katakan misalnya ini sempat ketarik 1000 pip. Ya, biasanya sih nahan hedging bisa lebih dari 1000 pip ya. Nah, di sini misalnya anggap ini nahan hedging 1000 pip ya. Satu tren ini 1000 pip. Maka ketika di atas, teman-teman akan punya minus berapa? Anggap minus 200 ya. Misalnya nguncinya pada saat harga itu bergeraknya 200 pip. Di atas minus 200. Lepas posisi buy di sini. Oke. Ketika lepas posisi buy, jangan kaget ketika balance akan besar minusnya. Yang tadinya minusnya itu adalah 200 ya, karena dikunci di sini yang selisih adalah 200 pip ya, ini 200 pip. Masuknya satu lot, maka ketika buy-nya dilepas di atas, teman-teman akan punya minus 800. Kalau masuk 0,1, kalau masuk satu lot akan punya minus 8.000. Kenapa 8.000? Karena nahan minus, nahan floating sebesar 800 pip. Gitu loh. Nah, ketika harga semakin turun, maka minusnya akan semakin kecil. Setiap turun 100 pip, minusnya akan menjadi 7.000. Turun lagi 100 pip, minusnya akan menjadi 6.000, gitu. Ya. Lalu apakah kalau punya posisi seperti itu biarin aja? Nggak bisa dibiarin aja juga, karena belum tentu. Nah, ini yang cerita berikutnya. Belum tentu penurunan ini akan sampai ke posisi yang di sini. Posisi teman-teman entry, gitu. Belum tentu dia akan turun terus. Kalau turun terus ini bisa jadi positif. Tapi problemnya, harga itu kan suka-suka dia aja ya. Gimana pendapat trader seluruh dunia gitu ya terhadap komoditas itu atau terhadap pair tersebut. Kalau trader seluruh dunia berpendapat bahwa gold harus turun, ya turun, atau gold harus naik, ya naik gitu ya. Jadi nggak bisa kita duga-duga dulu seperti itu. Nah, kalau misalnya ternyata harganya turunnya nyangkut sampai sini dan di sini dia lanjut naik gitu ya. Nah, ini gimana kalau kayak gini?
Ya suka nggak suka, mau nggak mau, maka teman-teman harus kunci lagi di sini dengan posisi buy. Sehingga rank dari sini ke sini ya, itu sekitar 400. Sehingga teman-teman punya minus 4.000. Tapi equity sudah pasti akan bertambah gitu loh. Ya, equity akan bertambah. Setidaknya akan bertambah $4.000 equity-nya kalau masuk satu lot. Gitu. Ya. Jadi hedging itu boleh dilakukan kalau teman-teman misalnya entry di time frame kecil, salah posisi ya. Maksudnya posisi di time frame kecil itu dia sedang koreksinya time frame besar. Itu boleh di hedging. Kita dalam rangka nunggu gitu. Saya kasih contoh aja ya biar lebih jelas ya. Ini misalnya gold nih. Price ya. Misal saya punya posisi sell di sini. Karena terburu-buru ya, terburu-buru entry, takut ketinggalan, entry sell di situ. Nggak taunya harga ternyata mantul malah naik. Boleh nggak saya hedge? Boleh. Hedge misalnya di sini dengan posisi buy. Jadi yang di bawah ini posisinya sell. Ya, yang di bawah ini posisinya sell. Yang di atas saya ambil posisinya buy, gitu. Kenapa diizinkan untuk hedging posisi sell-nya? Karena trennya masih turun. Dengan kondisi chart seperti ini, trennya masih turun. Sehingga harapannya adalah ini naik sementara sampai ke resisten, baru lanjut turun. Nah, kapan posisi buy itu kita akan tutup? Ketika harga sudah ada pembalikan arah. Nah, kita perhatikan harga runningnya. Kalau harga runningnya sudah terjadi pembalikan arah, maka buy-nya bisa kita close dan biarkan running posisi sell. Sehingga kalau dia berhasil break lower di sini, posisi kita bisa mulai untuk profit. Nah, tapi kalau misalnya ternyata dia nggak mau, ada pelemahan di sini, ternyata nggak ada pembalikan arah, break resistennya, ya, ini break resistennya. What should you do? Harus gimana? Kalau sudah kayak gitu, maka tren yang sedang berlangsung adalah tren bullish. Kalau tren bullish yang sudah berlangsung, maka tutup posisi sell. Gitu ya. Jadi biarkan yang running adalah posisi buy karena trennya udah jadi bullish. Nah, makanya sarannya adalah kalau teman-teman punya posisi yang terkunci, teman-teman harus minimal tahu dulu bagaimana cara untuk melihat pola-pola pembalikan arah. Karena kalau misalnya nggak bisa lihat pola-pola pembalikan arah, itu akan sangat berbahaya. Ya, pertama, kalau kita keluar masuk market dan salah terus posisinya, otomatis equity kita akan semakin berkurang, akan tergerus, gitu. Ya, itu kalau sudah terlanjur punya posisi, ya. Kalau sudah terlanjur punya posisi, ya mau nggak mau kan harus diselamatin. Tapi kalau misalnya ternyata teman-teman belum punya posisi, ya, tidak punya posisi yang nyangkut, itu jauh lebih bagus. Hindari, jangan pakai hedging, ya, jangan sempat kenalan sama hedging karena bahaya sekali, gitu, ya. Oke, mungkin segitu yang mau saya sharing terkait dengan posisi hedging. Mudah-mudahan teman-teman yang punya posisi kunci, ya, itu segera bisa terbuka kuncinya. Kalau video ini bisa dioptimalkan, maka teman-teman boleh sharing
ke teman-teman yang lainnya yang mungkin bisa dapat ilmu dari video sharing ini. Terima kasih.